Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mendengarkan salindia dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Nining Puspitasari, 2. Muhammad Mikdam Al-Falet, 3. Hasna Latifunisa, 4. Anissa Aprilia. Apa itu ejaan bahasa Indonesia? Ejaan adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur perlambatan bunyi bahasa, termasuk pemindahan dan penggabungan yang dilengkapi dengan penggunaan tanda baca. Tujuan ejaan untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Adapun fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Sistem ejaan suatu bahasa lazimnya memiliki 3 aspek. 1. Aspek fonologis, yaitu perlambangan fenom atau bunyi bahasa dengan huruf dan penyusunan abjad. 2. Aspek morfologis, yaitu perlambangan satuan-satuan morfemis atau awalan-akhiran. 3. Aspek sintaksis, yaitu perlambangan ujaran dengan tanda baca. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan yang ditetapkan pada tahun 1901, yaitu bahasa Melayu dan huruf Latin. Contoh, kata akue dibaca aku. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Mr. Suwandi pada tanggal 15 April 1947, perubahan ejaan baru meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik, yang menggantikan ejaan sebelumnya. Contoh, huruf OE diganti menjadi U. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Perubahan ini juga tetap banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal kembali. Contoh, muncul huruf baru yakni C menggantikan TC dan NC menggantikan NJ. Contoh, cinta menjadi cinta. Ejaan kata yang menggunakan tanda fonem lain dari yang sudah ditetapkan sebagai fonem Melindo dianggap kata asing. Contoh, varia dan universitas. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Diresmikan pemakaian huruf F, V, Z, Q, dan X. Contoh, frustasi, variabel, zakar, Quran, xenofil. Diresmikan pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Contoh, kantor urusan agama atau KUA. Hal-hal yang diatur dalam EYD. 1. Pemakaian huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.